warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Guru kita tercinta Kiai Ali Fakhruddin Al-Ustaz Raden Subhan Abdul Aziz, Ustaz Adem Misbah, dan juga guru-guru kita yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi ta'zim khusus kepada sahibul bait keluarga besar Haji Al-Mabrur Kiai Oto, ya, Haji Khalid selaku DKM Musholah Al-Hikmah, Bapak Ketua Majelis Subuh Gabungan Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Al-Hamid, seluruh para tokoh lainnya yang saya tidak sebutkan, para orang tua kami, mohon maaf karena waktu sudah jam 6 tepat, berarti kalau sekarang tinggal 14 menit, absen orang 7 menit, tinggal 8 menit. Hadirin rahimakumullah, mengutip apa yang disampaikan oleh Ustaz kita terdahulu tadi, Ustaz Sandi, bahwa diri manusia itu pun, kata Allah, aku ciptakan yang sangat hebat itu 4. Yang pertama, kehebatan Allah menciptakan pada tubuh manusia dan diri kita sebagai manusia modern ini adalah Allah ciptakan kekuatan. Dan yang kedua, Allah ciptakan rasa berat yang begitu hebat. Dan yang ketiga, Allah ciptakan pada diri kita ini perasaan dekat yang begitu dekat dengan segalanya. Ada berapa? Kuat, berat, terus satu lagi, dekat. Kuat, berat, dekat. Apa yang pertama? Kok Allah ciptakan berat pada diri kita? Tadi sudah disampaikan oleh guru kita itu. Ternyata kata Allah, ketika kuciptakan pada dirimu rasa berat, kalau kau memang merasa berat, satu, kubebankan rasa beratmu kepadamu adalah apa yang kuberikan adalah merupakan amanah, itu berat bagi kamu. Jadi kiai ini amanah berat. Kalau jadi kiai rasanya nggak punya amanah, ya kagak berat. Ibu mau Ustaz. Ada lagi yang ngambil rasa nggak berat itu lagi, nggak amanah. Kayak kiai ngomong, dia nggak beri dia kasih apa-apa, emang lu nggak mereka. Jadi rasa saling berat membutuhkan itu hebat. Ketika ada orang rasa berat-berat, apa? Tergantung dia. Kalau kuciptakan kau untuk rasa berat-berat mana? Dunia aku berikan padamu itu amanah, berat kamu. Tanah begitu banyak, rezeki yang kuberikan dan limpah ruahkan kepada kamu, tapi itu sebagai amanah, berat. Apalagi sekarang yang lagi ramai nih, lihat tuh gambar, ada yang kuning hijau, ada di perawakan, ada yang sobek sebelah. Itu ngejar-ngejar yang benarnya amanah, berat banget, ngapa dia pada rebutin? Ada nggak yang berebut pengen nyalon jadi ustaz? Nggak ada, makanya nggak pernah ada pemilihan ustaz. Pilihlah saya, Ustaz Abdul Rahman, dengan panggilan berangkat jati 2,5 juta. Kalau nggak ada tenaga gaji, nggak datang di saat itu. Itu iklan bego ini. Tapi bego lagi kalau yang ngambil kita punya perasaan itu berat amanah ini, Pak. Sekarang ini coba presiden emang enteng, berat Anies Baswedan kalau dia kepilih. Kalau bapak pilih dia. Amin. Ganjar berat kalau dia balik ke jadi. Prabowo 50-50 itu masalah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah berat di badan kita adalah ketika dia memiliki amanah dari Allah. Inna aradul amanah 'ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya aku tawarkan amanah ini kepada gunung, kepada lautan, kepada langit, kepada dunia, kepada bumi ini. Ditolak. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika kutawarkan kepada manusia, bentuknya Adam diciptakan menerima amanah, maka manusia terima saat itu. Makanya paling berat jadi manusia ini amanah itu.
Jangan sekedar jadi orang. Ya kan kalau kita jadi orang ada yang orang-orang hidup kayak orang-orang gitu. Ayo coba. Bagaimana saya katakan orang-orang? Pagi bangun, berak, makan, sarapan, tidur. Pagi bangun, berak, makan, tidur, mancing. Bayangkan kan mereka itu. Nah orang ini ada cara mati, pasti gue berantem sama gue bang. Gue kenal dari dulu, soalnya dari zaman gue bocah yang kecil masih tanggul main bola. Sama orang tua sih pada kenal, pada mati deh semua. Pada kalau baru doang kenal sama gue ini. Kalau gue ceramah begini, kalau ngejaki berantem, itu udah kenal gue lu. Kata-kata ini sudah ada orang sini. Sorry, kalau main bola lu bisa berantem, belum kan kecil banget ya. Makanya kalau di sini ada banyak orang jangan suka panggil. Ini tukang main bola dulu kecil kan jadi kiai belum begitu. Artinya amanah itu berat. Jadi pejabat jangan enak-enak. Sekecil-kecil jadi RT amanah lu. Sialan betul. Hati-hati. Bangun RT apa ada bulan, bangun RT apa ada minggu. Jangan lupa kepada bulan. Rebutin amanah. Harusnya ketika yang dapat bersyukur, yang nggak dapat bersyukur dua-duanya. Yang lurah yang dapat bersyukur, lebih bersyukur. Yang nggak dapat bersyukur, untung gua kepilih. Kalau gua kepilih, waduh. Kan ada yang jadi lurah begitu semua terus mati, ada. Untung gua nyalon, kalau gua nyalon gua mati orang itu. Semua itu Allah pantesin sudah. Lu menjadi ustaz, lu menjadi kiai, lu menjadi pejabat, lu menjadi petani, lu menjadi pedagang, udah dipantesin sama Allah dan udah ditakdir rezeki kita nih. Ayam tahu. Udah kawin 2 kali nih gue. Ayam ketara kalau kulit merah dan pendek kulit, nah itu udah 2 kali kawin kayak kita gitu. Udah lemes banget ya, 2 kali. Jadi amanah ini berat. Apa yang diurusan keamanan? Ya amanah, Pak. Makanya saya kadang ternyuh hati kita, ya Allah. Allah takdirkan kau, ya Allah, saya ingin jadi ustaz penceramah model begini. Ketika habis ngomong begini, apa pula nggak mikirin, Pak. Satu salah ngomong, salah amplop ini. Pernah ketukar amplop ya? Pernah ya, iya. Mobil gue lihat tipis. Begitu udah MC pun juga. Kalau MC apa penceramah mana tuh goblok banget. Tukar. Buat telepon lagi bingung nggak telepon bisa. Coba akal bapak ketemu nggak tuh gimana cara nagih amplop ini? Ayo, Ustaz kan bertanya. Ada Ustaz salah amplop nagihnya gimana? Saya pengen tahu nggak? Belum ketemu akal gua doang yang. Gue telepon Waalaikumsalam. Kiai gimana ini ceramah? Kiai, masya pada senang banget orang begini. Saya emang ridho banget nih. Kalau emang seandainya mau ini nggak ada dana, sudah ridho banget kasih banget terima baik. Emang gimana sih? Nah mulai. Nanti cara yang halus begitu. Nah, jadi amanah jadi kita ini yang paling berat. Dan dititipkan amanah itu yang paling berat. Ini titipkan amanah itu. Semakin banyak bini semakin puyeng wajar. Amanah bukan berat. Semakin banyak anak semakin berat, semakin banyak harta semakin berat. Tapi itu anehnya Ustaz kan pengen nikah lagi amanah itu. Beratnya apa emang enak pegang amanah itu mah. Makanya kalau ada Ustaz nikah lagi, kiai nikah lagi, jangan pada ngomong baik. RW nikah lagi bilangin jeduk, kiai itu kawinan itu ramek sekali. Jangan dipakai Ustaz Jablay kan bangsa. Kan gua nikah goblok. Pada yang tadi itu ngapa sih Ustaz kiai? Nabi binya 9. Ya Nabi. Ustaz tahu itu baru 9, ada udah payah. Itu Nabi jadi amanah yang. Makanya jangan bangga ketika amanah yang diberikan sama kita. Saya ini penceramah, ya amanah saya. Kiai yang baca kitab amanah kita semua Ustaz. Yang ngajar amanah. Makanya diciptakannya oleh Allah di tubuh kita ini, di diri kita ini adalah amanah yang paling berat. Makanya diciptakan keberatan itu buat manusia adalah yang paling berat adalah menerima. Ini kayak saya menerima amanah dari Ustaz Subhan tadi. Sama Ustaz si Amil ngomong,
Kiai isi ya, itu dari mana? Amanah dari ketua. Nah ini kira-kira, makanya pegang itu amanah cepat-cepat, ambil demi bagaimana ini caranya ngomong apa baik. Dia nggak punya konsep, saya bakal diceramah ini ngomong apa itu. Yang kedua, Allah ciptakan kuat di tubuh kita ini. Apa yang kuat? Allah ciptakan hawa nafsu paling kuat. Coba dapat. Manusia nafsunya di mana? Bukan di otak, di perut. Hawa nafsu kalau tahu. Kata Imam Ghazali, diciptakannya hawa nafsu bagi manusia itu akal adanya di kepala, nafsu ada di perut. Kata Imam Ghazali. Coba bapak kalau dikesal sama orang, nyesek enggak? Perut itu. Nafsu begini? Nafsu begini mau? Perut. Coba lihat, kalau orang kesel sama orang emosi, itu jangan dipegang parahnya, perutnya pasti. Ada ngelihat nasi, mata yang ngelihat, yang nafsu apa? Entar nih bapak-bapak, udah kebayang kan? Karena ayam, apa uduk? Daging ayam, apa uduk? Udah, kenapa? Perut udah mulai keroncongan kan? Jadi nafsu sudah. Bagaimana Jody? Gini. Saya pulang dulu ini, punya pikiran ente. Saya nggak mandang nih, tuh gini. Caranya supaya amanah sama-sama beramanah ini gimana? Saya udah menjalankan amanah sebagai penceramah, ente sebagai seorang baik menjalankan amanah nih. Jadi saya pulang dulu, bungkus gitu deh gua. Iya itu namanya cerdas. Itu kan agak perlu orang pintar tuh. Biar dia orang pintar banget, cerdas gua gak ada saudara. Ini saudara saya Pak di sana manusia. Jadi lu kalau misalnya kagak amanah doang, lu kata iya kan, tapi pintar doang lu gak cerdas goblok. Bentar gua pulang nih, gua ada acara pagi-pagi coba. Kira-kira gimana cara lu? Itu hawa nafsu yang kuat. Kenapa? Ya Allah, adakah makhlukmu yang kuat di dunia ini? Ada. Siapa? Gunung kuciptakan sebagai paku dunia. Tapi setelah gunung, adakah selain gunung yang kau berikan lebih kuat dari gunung? Apa? Besi. Lihat, jangan jauh-jauh. Di Padalarang, kalau kita mau ke arah Bandung, kalau kita nggak lewat tol dulu kan kita lewat sini dulu nih, Ciranjang, kemudian Padalarang. Sebelum masuk Cileunyi, sebelum masuk kita Bandung, itu kan gunung dulu itu. Di zaman kita lagi kecil masih utuh, betul ya? Masih utuh. Begitu sekarang kenapa? Kok habis ya? Dengan apa itu? Besi, dijugilin, habis kan? Udah abu doang. Yang kaya siapa? Cina. Itu yang kaya Cina, yang mudah-mudahan abu siapa? Ujang, Udin, Yusuf, Ibrahim, apa nama? Kuli, nggak ada Cina kuli. Makanya di Indonesia ini yang berjaya siapa? Ya Cina. Kalau salah pilih besok presiden, Cina pada hidup lagi Indonesia. Hati-hati pilih presiden. Pertama gua. Besok siapa? Yang jadi donatur pemilihan presiden ini di sini mayoritas Cina, 100% Cina. Yang jadi donatur untuk mengusung presiden Cina, Kiai mah punya duit. Kiai itu kan doanya kalau gitu banyak doanya maju. Itu tuh ke Cimerang, terus ke Sukabumi, Cipatujah, ke Tasikmalaya, ke Degade, ke Cidahu, Cijayanti, terus kali itu ke Pakandaran, ke Yogyakarta, terus kali itu ke Laut Kidul. Terus kenapa anginnya besar? Maka laut bergerak besar. Itu dari saatnya dari angin. Coba kalau nggak ada angin, air laut nggak bergerak. Jadi angin yang paling besar, dahsyat angin. Kalau udah angin kerjasama sama air, coba deh. Jangan dialog di perut kita. Kalau udah angin sama air kerjasama, coba di perut kita. Iya yang mana mau bisa dapat? Perut mulus. Lah gue berakan di mulut kagak keluar. Airnya mencret tuh, itu gara-gara kerjasama angin sama air. Makanya tsunami kerja. Tsunami itu kerjasama ombak air sama angin nyambung. Gerakan air nggak akan bisa tanpa ada gerakan udara, air, angin. Terjadi tsunami yang dahsyat. Berapa skala Richter terjadi gempa? Itu bukan sekedar pergerakan tanah, tapi angin yang menggerakkan. Orang sebis Pak, AC itu ada yang curang dari angin nggak dibilang apa nggak hancur sebis.
Makanya gue kadang-kadang itu sembarangan aja, sebab sama kiai jangan, nggak ada yang suruh juga gus dulu semua. Gua kentut, para kentut semua nih, siapa yang kentut? Dan kiainya di depan dulu gitu ya. Nggak mungkin palingnya ya, gitu. Dan gue yang paling depan, Allahumma di mobil kan, di belakang, masya Allah, tikus. Nggak mungkin, kiai dulu kentut nggak ada. Dia paling siapa itu ada, misalnya punya dia punya ada bilang. Jadi kalau sudah adakah yang berat dari angin Allah ciptakan, yang hebat dari angin? Apa kata Allah? Akal manusia yang diciptakan di dalam nafsunya mengalahkan angin, akal dan nafsu manusia. Bisa direndahkan. Nabi Sulaiman bisa menghentikan air. Angin yang besar dihentikan. Walayin korbaha. Ini kan punya kupinya bini dua begitu. Tunjukkan hati ya kan? Masya Allah. Angin Nabi Sulaiman menghentikan angin, menghentikan air. Bahkan nafsunya singa, nafsunya apapun dihentikan oleh Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa la ta'u alayya wa'tuni muslim. Ketika itu matahari dia bergerak, bulan redup. Kenapa? Ketika ditundukkan oleh Sulaiman. Makanya kalau sudah nafsu, akal itu kerjasama, beres semua. Tapi yang mengalahkan nafsu, yang mengalahkan akal apa? Yang mengalahkan akal adalah nafsu. Kenapa dengan akal? Kok angin bisa dengan akal? Dengan akal manusia angin bisa ditutup, Pak. Itu gas. Rata-rata yang kita pakai buat masak itu udara dimasukkan ke tabung, ditutup. Akal siapa? Akal manusia. Aku mah gak percaya. Coba bapak pagi-pagi tadi ngambil botol, dingin, buka tutupnya, kentut, tutup, buka, ntar bilang salah suku sekarang masih ada, lebau banget itu masih. Itu akal kan? Makanya ceramah model begini emang ada akal, ngomong apa baik. Kan gue bilangin sama teman-teman Azhar, Kiai, Susu Karma, gue bukannya lagi ngebanggain diri, gue masih ceramah, gue masih bisa ceramah, itu akal gue masih banyak kantong. Bukan di kantong depan doang, akal gue di kantong ini ada. Habis ini gue ini. Ngapa Kiai saja yang ngomong-ngomong, gue yang ini gitu. Ngapa Kiai Subhan ngomong-ngomong, gue yang ini. Makanya kantong akal gue 1000. Makanya gak bakal bisa bahas, itulah Kiai mahal gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan da'imatan basyiratan fil wahdi al-ilmi min ad-dunya. Allahumma ya mubakhirun bi al-salim wa bakhir fi qalbika ma. Ketika guru-guru saya tadi sampaikan ilmu, dia menyerap kepada saya, biar saya menjabarkan lebih indah dari apa yang akan saya sampaikan. Makanya saya ceramah itu dengerin Ustaz saja, itu saya terus dia mati. Emang dia juga gurunya luar biasa, ngajarin ikhlas, saya menerimanya ikhlas. Menaruhnya ada tempatan ikhlas sama kakak. Dengan akal adakah yang mengalahkan akal? Dia langsung. Yang mengalahkan akal langsung. Orang kalau akalnya masih dikedepankan, diajak berantem sama orang kagak mau. Aduh, iya. Kalau gue berantem sama lu, ilmu lu kagak ada, harta lu kagak ada. Begitu gue matiin, gue masuk penjara, lu miskin makanya. Lu kekuburan belum punya amal, gue mati, udah mati, sembahyang belum, jadi mati orang miskin udah kekuburan. Makanya kalau kita ribut sama orang yang level di atas, di bawah kita, jangan sudah dilawan, diemin aja. Ustaz berapa? Berantem dia sama gua, kita ukur. Bisa rumahnya 4 kali 4. SD kagak lulus. Ngaji kagak sebelah kagak, bergaul sama orang kaya kagak, bergaul sama orang alim kagak, ijang dikit maling. Rugi kita. Tapi kalau kita baru, mana tukang ngaji buat tabung kenapa? Jadi berantem sama tukang ngaji. Padahal levelnya di bawah kita tuh tukang ngaji, apa? Kok di bawah Ustaz sombong amat ngaku pinter. Tapi pinteran Ustaz itu. Lalu tukang ngaji itu gimana pinternya? Lalu ikan udah ditimbang ikan ember ditegurin lagi, lu gimana lagi? Dari akal udah jauh banget sama kiai kita. Benar ya? Kita lagi mancing minta Indomie semua, minta Indomie segera. Aku tuh bang Indomie minta.
Bang, kopi, coba Kiai. Emang ada yang minta susu? Gak ada yang sendiri, emang belum maju dulu. Dari situ mereka udah beda. Mereka kata Ustaz saja, kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ngikutin. Emang kita minta susu kan? Kagak. Emang kita minta kopi luwak kagak? Emang gak tahu keberdianan saya. Di kopi begitu, iya ada banget. Gak perlu dengan kopi luwak. Ya, Liong bukan agak tapi doyan, cuma pulang juga kampung dulu gua. Kalau kopi luwak emang doyan gue ini dia pada tahu nih musola-musola yang lain ya. Itu ngebilangin. Bukan kasih tahu bilangin. Ustaz kalau udah salah minum jadi masalah. Sepaling kenapa nggak minum susu? Dia nggak cocok. Susu yang itu mau cocok. Ya, jadi akal manusia itu mengalahkan nafsu. Makanya ketika berat, ketika kuat, berat kau jadikan aman di tubuhmu, kuat kau jadikan di tubuhmu adalah kekuatan hawa nafsu mengalahkan segalanya. Jadi hawa nafsu, ya. Barangkali itu aja deh. 2 lagi nanti. Kalau minggu depan gak ada yang datang. Kan saya kan terjadwalkan juga nggak mau ngapa. Saya mau sesuatu. Anaknya jaga kiper aja, jaga gawat. Kalau udah romannya tendangan penalti udah pada habis, 12 pemain udah pada kelas, nah gue udah terakhir. Mau masuk ke kalau buang puluh gitu, makanya gue mah termasuk penjaga segmen. Jadi orang kedua gue mah ya, jadi jangan salah apa Abdurrahman dulu. Ya benar saya nggak, saya juga ada usaha dia lagi nggak ngapa-ngapa, usaha apa? Nggak harus Abdurrahman suruh jangan isi jangan dia, jangan saya dulu. Pas suka bikin, bini saya suka kesel, jangan bapak capek gua karena mau kata dia begitu. Memang apa? Dulu tak apa-apa begitu kan. Bini saya ngomong begitu. Maaf ya Pak RT, nanti ntar malam kan di musola ini jangan ambil habis. Kamu saya kan saja. 2,5 kasih ambil ya. Udah pesen. Jangan awal ya. Kenapa? Musola para penjadi nggak berani manggil gua? Kemahalan jadi. Jadi mau manggilnya bulan puasa ya sih tidak cukup ya. Udah ada, besok-besok Cik, nanti yang lain mahal, ceramah nggak usah yang bagus, yang penting mahal. Nah bebas, saya umur ini, tapi perlu pemikiran itu padaan. Itu aja, jangan marah ya. Apa yang saya sampaikan saya sekedar humor, tentang misu aja. Saya kebetulan pagi-pagi, jangan sampai ceramah tua. Kayak tadi usah sendiri kan kita. Masya Allah, iya, memang kita tidak udah bareng-bareng itu. Dibahas sama dia, dunia itu bukan segala-galanya. Dan dakwah hari ini saya sampaikan, saya teringat oleh guru kita Al-Makmur Jahizin Abdurrahman, dakwah itu bisa menjawab segalanya. Gimana kita jawab? Tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Kalau bapak nanya ekonomi sama saya, bagaimana cara ekonomi yang bagus? Begini kata saya jadi. Cintailah akhirat, dunia akan ikut. Itu kan solusi untuk menyelesaikan dunia, bukan menjawab masalah. Tapi kalau saya bagaimana Ustaz cara saya bayar utang? Gak bingung Ustaz. Kalau bapak tentang sholat tanya sama saya bisa nggak bisa? Ustaz bagaimana untuk sholat 17 apa aja begini. Tanya aja Ustaz dulu. Ustaz bagaimana mencintai dunia? Boleh, tapi bukan segala-galanya dunia. Kan itu menjawab persoalan, menjawab masalah. Tapi kalau dakwah itu menyelesaikan masalah nggak bisa. Contoh tadi, menjawab persoalan memilih presiden harus tertentu orangnya. Harus Islam, harus orang soleh, harus orang berbobot, menjawab. Tapi menyelesaikan masalahnya bisa-bisa. Ya begitu pula tak mau nyoblos siapa, kayak urusan bapak itu. Sama juga tadi, bisa jadi begitu ya iya. Jawab, tapi gimana ntar saya punya utang dekorator ini sampai 3 bulan. Lu nyari sendiri, gue bisa menyelesaikan masalah itu. Terjawab oke, menyelesaikan tidak. Jadi dakwah itu satu, kode etiknya 2. Pertama, bisa menjawab masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang tak banyak masalah masih tidak selesai kita aja ya Pak. Yang punya utang, yang berada menghubunginya, yang istri belum kebayar, banyak banget masalahnya. Jadi dia juga gimana masalahnya menghubungi mendekati itu masalah itu. Nggak terjawab nih teman. Insyaallah ya Al-Fatihah.